Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kapasitor. Ini merupakan bagian dari perkuliahan Fisika Dasar 2 ya. Nah, kapasitor ya, itu adalah alat yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan atau energi listrik. Nah, bentuknya bisa bermacam-macam ya. Nanti kita akan bahas ada kapasitor plat sejajar, ada kapasitor silinder, ada juga kapasitor bola. Nah, terkait dengan ini, pertama yang akan kita lihat adalah tentang definisi kapasitansi atau kapasitas kapasitor ya. Kapasitansi ini adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan atau energi. Nah, dalamnya adalah energi listrik ya. Nah, secara matematis ini definisinya adalah perbandingan antara Q dan P. Di perbandingan tetap antara muatan dan tegangan atau beda potensial ya. Nah, kita akan lihat yang pertama kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini dibuat dari keping sejajar plat ya, di mana kedua plat ini dipisahkan pada jarak D. Kemudian plat pertama itu dimuati positif Q, plat kedua dimuati negatif Q. Sehingga di antara kedua plat nantinya itu akan ada medan listrik kan ya. Ingat, medan listrik arahnya dari keping positif ke keping negatif, tidak akan ada medan. Kalau saya gambarkan dalam dua dimensi, ini ada sumbu X, ini ada keping dengan muatan plus Q pada posisi X sama dengan 0, ini ada keping pada posisi X sama dengan D min Q, maka di sini ada medan ya. Nah, bagaimana hubungan atau bagaimana kita bisa menentukan kapasitansinya ya? Kita ingat bahwa medan yang dihasilkan oleh plat ya, di sekitar plat atau untuk jarak yang, jadi kalau misalkan luas platnya A, untuk jarak D yang jauh lebih kecil daripada luas plat, medan yang dihasilkan itu besarnya adalah Q dibagi dengan 2 epsilon 0. Ini adalah medan yang dihasilkan oleh sebuah plat. Karena di sini ada dua plat ya, dua plat, satu positif ini negatif. Yang plat positif memberikan medan arahnya ke kanan, plat negatif juga arahnya ke kanan. Jadi ada dua medan yang nilainya sama ya. Maka berarti secara resultan medan di sini akan jumlah dari ini. Sehingga tinggal dikalikan saja dengan 2 ya. Ini kalau dikalikan 2 berarti hilang 1 ya. Jadi E yang dihasilkan di antara dua platnya adalah ini. Nah, dalam hal ini karena kita nyatakan dalam arah X positif, kita tuliskan saja ini. Kan ya? Nah, ingat Q per A itu kan tidak lain apa? Muatan tiap satuan apa? Luas, itu namanya sigma kan ya, rapat muatan ya, per epsilon 0. Dari sini kita bisa tahu beda potensial antara plat pertama dengan plat kedua.
kita misalkan tulis V di D dikurangi dengan V di 0, itu sama dengan minus integral E dot dx ya, atau E dot dr, sorry. Ini dari 0 sampai D. Nah, kebetulan dalam hal ini dr-nya adalah ke arah sini ya, sama dengan arah apa? X ya. Oke, bisa kita lihat dr-nya adalah itu adalah dx dalam arah I kan ya, sehingga kalau dikalikan E dot dr, E-nya sini adalah ini kan ya, sigma per epsilon dikalikan dengan dr-nya perkalian titik 2 vektor dxi. I dot I sama dengan 1, sehingga bisa ditulis integral 0 sampai D sigma dibagi dengan epsilon dx ya. Atau kita akan dapatkan sama dengan apa? Karena ini konstan ya, keluar dari integral itu minus sigma per epsilon x dengan batas dari 0 sampai D, atau minus sigma per epsilon kali D, gitu kan ya, D dikurangi 0 kan ya. Ini potensial di D dikurangi potensial di 0. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa potensial di 0 di posisi X sama dengan 0 lebih tinggi daripada potensial di titik di X sama dengan D ya. Nah, kalau kita ambil besarnya saja, maka V potensialnya gitu, beda potensial ini kita nyatakan V besarnya itu adalah sigma dibagi dengan epsilon 0 dikali dengan D. Nah, tadi sigma itu kan Q per A ya, jadi kita tulis saja, kembalikan lagi Q dibagi dengan epsilon 0 kali A dikali D ya. Nah, ini beda potensial antara dua plat kapasitor. Kapasitansi dari kapasitor ya, tadi kan didefinisikan itu adalah perbandingan Q dan V, gitu kan ya. Dari sini kalau Q dibagi dengan V, Q-nya pindah sini, epsilon A-nya pindah sini kan ya, dibagi dengan apa? D. Jadi kita dapatkan epsilon 0 kali A dibagi dengan D. Nah, ternyata bahwa kapasitansi kapasitor plat sejajar ya, itu bergantung kepada medium di antara dua plat ya. Kemudian luas platnya, jadi kalau ini luas platnya, dan jarak antar plat ya. Semakin besar luas semakin besar luas platnya, kapasitasnya semakin besar. Sebaliknya, semakin besar D-nya, maka C-nya makin kecil, gitu kan ya? Atau semakin kecil D-nya, C-nya makin besar. Ya. Oke, jadi sekali lagi bahwa di sini persamaan ini menunjukkan bahwa kapasitansi dari kapasitor itu bergantung kepada bergantung kepada medium dan dimensi atau ukuran dari kapasitornya, tidak bergantung kepada muatan maupun pada tegangan ya. Makanya dikatakan ini perbandingan tetap antara Q dan V. Yang kedua, kita lihat kapasitor silinder ya. Ini ada dua buah silinder yang ada bagian dalam, misalkan ini jari-jarinya A dan ada silinder bagian luar. Jadi kalau ini ada silinder ya, ini ada silinder yang kedua bagian luar, jari-jarinya misalnya B ya, ini jari-jarinya A, ini jari-jarinya B. Nah, di antara permukaan silinder bagian dalam yang silinder luar dengan bagian ini ruang kosong ya, ruang kosong. Nah, katakan silinder yang bagian dalam itu dimuati positif Q dan yang bagian luar dimuati negatif Q. Maka tentu saja di antara kedua silinder ini itu akan ada medan listrik ya, arahnya dari positif ke negatif kembali jadi ke arah sini. Jadi, kalau saya gambarkan dalam dua dimensi, ini ada silinder bagian dalam, ini bagian luar. Yang ini tadi jari-jarinya A,
Ini jari-jarinya B. Medannya gini ya. Ini medan listriknya. Nah, itulah ya. DE-nya dalam arah radial ya. Kita bisa dapatkan potensialnya atau beda potensialnya ya. Kan ini titik 1 lah, ini titik 1, ini titik 2 ya. Maka V2 min V1 minus integral E dot dr ya. Dari posisi 1 ke posisi 2. Ini dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, dalam hal ini E dan DR-nya, karena R-nya juga ke arah radiasi ini kan ya, itu sudah searah ya. Karena searah maka ini dapat diganti oleh perkaliannya saja, perkalian skalarnya saja E dan DR ya. Jadi E dot DR akan sama dengan E kali DR karena searah ya. Di min tentu saja di sini berarti R-nya dari A sampai R pertama ini R kedua ya, sampai B. E-nya, nah ingat medan listrik yang dihasilkan oleh silinder kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu ya, dengan menggunakan hukum Gauss ya, itu kan sama dengan K dikali lambda per A ya, atau per R sorry ya. Sorry, ada duanya ya, 2K lambda per R ya, 2K lambda per R ya. Hasil integral ini ya, di V2 kurang V1, karena 2K dan lambdanya konstanta kita keluarkan, min 2K lambda integral dr per R dari A sampai B ya. Integral dr per R adalah ln R kan ya, ln R ya, dengan batas dari A sampai B berarti sama aja dengan minus 2K lambda ln B dikurang ln A gitu kan ya. Ini dapat kita tulis jadi ln B per A ya, ln B per A. Berarti kita dapatkan beda potensialnya V, kita ambil positifnya 2K lambda ln B per A. Nah, lambda ya, ingat ini adalah muatan persatuan panjang dalam hal ini ya, Q per L, sehingga boleh kita tulis 2 K-nya juga boleh kita ganti jadi 1 per apa? 4pi epsilon 0 ya. Lambda berarti Q dibagi dengan L ln B per A. Sehingga kita akan dapatkan dari sini C sama dengan Q per V. Berarti ini kan bisa kita coret jadi 2 ya ini ya. Berarti 2 dikali L, 2 dikali L, 2 dikali V kali epsilon ya, 2 kali V kali epsilon 0 kali L dibagi dengan ini pindah sini turun ke bawah ya, jadi ln B dibagi dengan A. Jadi kita bisa lihat lagi juga bahwa di sini ternyata memang kapasitas dari kapasitor itu kembali bergantung pada medium dan ukuran atau dimensi dari, dalam hal ini adalah pembentuknya ya, silinder ya. Yang ketiga kapasitor bola ya, kita akan lihat. Ini dibangun oleh 2 bola, yang satu ada di dalam ya, dengan jari-jari A, yang satu dengan jari-jari B
Ini jari-jarinya B, yang ini tadi jari-jarinya A. Kemudian yang ini rongga, bola berongga ini, rongga ya, ini kosong, ini bola. Yang ini diberi muatan katakan plus Q, ini muatan min Q. Ya. Maka lagi arah medannya itu akan dari bola yang di dalam hal ini ke arah radial, ya. Ini E-nya ya, medannya. Nah, kita tinggal untuk menentukan kapasitasnya, kita coba lihat beda potensialnya ya. Jadi beda potensial antara bola yang di katakan ini permukaan pertama, ini permukaan kedua ya. V2 dikurangi dengan V1, kembali gunakan rumusnya minus E dot dr. Berarti dari ini vektor A sampai apa? P ya. Integral A sampai B, E-nya, nah ingat ya, ini medan yang di sini itu hanya dihasilkan oleh bola yang ada bagian dalam. Ingat, kita pernah terapkan hukum Gauss untuk menghitung medan di luar bola, kan ya? Kalau di luar di sini, di luar secara total kan muatannya 0 kan ya, karena ini plus ini min K, sehingga tidak ada medan di luar bola yang di sini. Tapi di antara bola yang di dalam dengan bola yang di luar itu ada medannya, ya. Dan ingat, ketika kita terapkan hukum Gauss di sini, maka bola ini ternyata pada akhirnya kan akan dapat dipandang sebagai sebuah muatan titik, ya. Dan ingat, medan oleh muatan titik gimana? Q dibagi dengan apa? 4V epsilon 0 R kuadrat. TR ya. Oke, karena ini E dan DR-nya searah ya. Sehingga ini berarti sama aja dengan apa? Nah, karena Q dan 4V epsilonnya konstan, kita keluarkan, maka yang ketika kita integralkan adalah R pangkat 2 di bawah kan ya? Ini hasilnya berarti apa? Min Q per 4V epsilon 0 seper R kuadrat diintegralkan adalah min seper R ya. Dengan batas dari A sampai P. Atau kita dapatkan berarti P2 dikurangi P1, kita ambil aja P ya. Ini kan berarti sebenarnya jadi positif ya. Jadi positif, berarti Q dibagi dengan 4V epsilon 0 berarti seper B dikurangi seper apa? Seper A ya. Nah, supaya positif karena A-nya lebih besar, B-nya lebih besar daripada A, ini boleh aja dibalik karena kita hanya ambil beda potensialnya saja, ya, bedanya saja, ya. Kita ambil terus dulu. Sehingga kita dapatkan C berarti sama dengan Q dibagi dengan V. Q per V. V-nya pilih sini, 4V epsilonnya naik sini. 4V epsilon 0 dibagi dengan seper A min seper B. Ya. Atau kalau mau disederhanakan lagi boleh ini. Ini kan seper A dikurang seper B. Itu kita samakan penyebutnya AB, ini berarti B dikurang A. Sehingga dapatlah C sama saja dengan ini AB-nya naik ke atas 4V epsilon 0 kali A dikali B dibagi dengan B dikurang A ya. Oke, jadi ini kapasitas kapasitor atau kapasitansi kalau kapasitornya berbentuk bola. Baik, jadi kita sudah menentukan bagaimana kapasitor keping sejajar ya, kapasitansi dari kapasitor keping sejajar, kemudian kalau berbentuk silinder, dan yang ketiga berbentuk bola. Oke, untuk sementara saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.